prosedur penjelasan mutu. Oke, dari pengertian prosedur penjelasan mutu. Nah, jadi prosedur penjelasan dari mutu itu adalah seperti tata cara sistematis yang digunakan untuk menjelaskan informasi terkait. Jadi, tata cara sistematis ini kan terkait mutu produk atau jasa. Jadi prosedur ini penting agar informasi itu tentang kualitas dapat diterima dengan jelas, konsisten, dan dapat dipercaya oleh semua pihak, termasuk pelanggan, manajemen, auditor, atau regulator. Nah, dengan adanya prosedur ini, perusahaan itu ataupun sebuah lembaga dapat menunjukkan sebuah kepatuhan terhadap mutu, memastikan pelanggan memahami kualitas produk atau jasa yang diterima, meminimalkan kesalahpahaman tentang mutu produk, dan membantu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Sedangkan untuk tujuan prosedur penjelasan mutu itu ada tujuan utamanya. Itu ada empat tujuan utama, yaitu yang pertama menyampaikan informasi mutu secara jelas dan tepat. Jadi informasi itu harus jelas dan tepat, tidak boleh tidak jelas. Jadi yang kedua itu menjamin transparansi tentang kondisi mutu produk atau layanan. Yang ketiga itu memberikan dasar pengambilan keputusan bagi pelanggan dan manajemen. Yang keempat itu menjadi alat evaluasi dan perbaikan mutu di masa depan. Baiklah, itu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu menentukan siapa yang terlibat dan produk atau jasa yang dicakup. Contoh, berlaku untuk semua produk yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian melibatkan bagian produksi, quality control, dan manajemen mutu dan pemasaran. Kemudian ada komponen utama prosedur penjelasan mutu. Nah, yang pertama itu definisinya. Itu menjelaskan istilah penting agar semua pihak memahami maksud prosedur. Contoh mutu produk. Nah, tingkat kesesuaian produk itu terhadap standar yang ditetapkan. Kemudian ada pelanggan, pihak yang menerima produk atau informasi mutu. Kemudian ada auditor, orang yang memeriksa kepatuhan prosedur mutu. Kemudian ada tanggung jawab. Nah, setiap tahap harus memiliki tanggung jawab ya pastinya. Yang pertama itu harus memproduksi atau mengumpulkan data mutu. Yang kedua ada quality control atau menganalisis data. Kemudian ada manajer mutu, menyetujui dan menandatangani laporan. Kemudian ada pemasaran atau customer service. Kemudian ada prosedur langkah kerja. Nah, berikut alur prosedurnya. Yang pertama, pengumpulan data mutu atau mengambil sampel produk atau melakukan uji kualitas. Kedua, ada analisis data, penyusunan laporan, distribusi laporan, dan tindak lanjut. Nah, jika ada masalah mutu atau lakukan perbaikan. Kemudian ada dokumentasi. Nah, semua langkah dan hasil harus dicatat. Dokumentasi itu membantu audit, evaluasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar prosedur. Yang pertama itu kejelasan, gunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Lalu harus akurat, data harus benar dan sesuai hasil uji. 3. Konsisten, format laporan sebaiknya standar agar mudah dibandingkan. Lalu transparan, sertakan informasi termasuk kekurangan produk. Selanjutnya, prinsip dasar prosedur harus relevan, fokus pada informasi yang penting bagi penerima laporan. Selanjutnya contoh penerapan prosedur. Misalnya perusahaan makanan melakukan quality control, melakukan pengujian kandungan gizi dan keamanan pangan. Lalu hasil uji dibandingkan dengan standar mutu, misalnya batas maksimum bahan pengawet dan lain-lain. Lalu laporan disusun menampilkan hasil lulus atau tidak lulus grafik dan rekomendasi perbaikan. Laporan dikirim ke manajemen dan tersedia bagi pelanggan melalui website atau kemasan produk. Jika ditemukan masalah, misalnya kandungan garam terlalu tinggi, perusahaan harus melakukan perbaikan formula dan mencatat langkah perbaikan. Baiklah, saya Inka Mariani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya
tentang manfaat prosedur penjelasan mutu. Adapun manfaat dari prosedur penjelasan mutu, yang pertama ada meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang dimana prosedur mutu itu membuat produk atau layanan yang dihasilkan itu lebih konsisten dan terjamin kualitasnya, sehingga pelanggan itu merasa yakin bahwa setiap produk itu dibuat tidak asal-asalan, sehingga kualitasnya itu selalu stabil setiap kali membeli. Contohnya, jika di sebuah sekolah itu punya prosedur mutu, maka orang tua akan lebih percaya karena sistem pendidikannya itu jelas dan teratur. Dan yang kedua itu membantu memenuhi standar kualitas dan regulasi, yang dimana perusahaan atau lembaga biasanya itu harus mengikuti standar tertentu, misalnya ISO, standar pemerintah, dan lain-lain. Karena dengan adanya prosedur mutu, semua kegiatan itu akan dilakukan sesuai aturan dan bisa mengurangi risiko pelanggaran. Dan yang ketiga yaitu memudahkan perbaikan berkelanjutan. Jadi, prosedur mutu itu membantu menemukan kesalahan atau kekurangan dengan lebih cepat karena ada rangkaian kerja yang jelas, bisa lebih mudah mengevaluasi bagian mana yang harus kita perbaiki, dan bisa terus meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir itu menjadi alat evaluasi kinerja kualitas. Jadi prosedur mutu itu bisa digunakan untuk menilai apakah kinerja itu sudah baik atau belum. Dengan adanya prosedur ini, perusahaan itu mempunyai standar pembanding antara apa yang dikerjakan, dan juga bisa mengukur keberhasilan kerja dan memudahkan penilaian karyawan ataupun sistem. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari prosedur penjelasan mutu itu adalah merupakan panduan penting untuk menyampaikan informasi ataupun kualitas produk atau jasa yang sistematis, sehingga jelas dan dapat dipercaya. Dengan adanya prosedur ini, semua pihak dapat memahami mutu produk dengan mudah, dan masalah kualitas itu dapat cepat diidentifikasi dan diperbaiki tanpa harus menunggu berlama-lama, sehingga perusahaan itu dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan kinerja mutu secara berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.